Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata rokok? Aku Zenfreak, konten kreator yang lahir dari petani tembakau, mulai terkontaminasi tar dan nikotin sejak kelas 5 SD. Dan 2019 aku jatuh sakit dan divonis katanya nggak boleh ngerokok. Meskipun aku kurang percaya terhadap yang itu, tapi lebih baiklah aku nurutin apa kata dokter. Saya juga salah satu pendukung rokok untuk tetap eksis di Indonesia, karena banyak sekali yang bergantung terhadap rokok ini, menggantungkan kehidupannya terhadap rokok ini. Meskipun saya sendiri sekarang sudah berhenti ngerokok gitu. Di negeri ini dengan sistem patriarkal yang melekat dalam keseharian masyarakatnya, tidak mudah bagi perempuan untuk mengekspresikan diri. Saya Ai akan sedikit menceritakan tentang pengalaman saya soal tembakau. Saya sangat bersahabat dengan sebutan kretek sebenarnya. Pandangan buruk terhadap perempuan perokok terbentuk oleh stereotip yang telah menyebar di masyarakat. Stereotip seperti perempuan perokok adalah perempuan nakal, terbentuk dari mitos yang menyebar di masyarakat. Nah, mitos tersebut muncul karena penggambaran perempuan perokok yang sering diperlihatkan dengan menggunakan pakaian seksi, bahasa bebas, vulgar, dan sering terlihat di bar, tempat penjualan minuman keras. Selain itu, di televisi juga sering digambarkan bagaimana seorang prostitusi atau perempuan nakal sering terlihat sedang merokok. Akhirnya, masyarakat yang masih mudah dipengaruhi dengan omongan orang lain dan media tentunya akan menganggap perempuan perokok adalah penggambar dari perempuan nakal dengan gaya hidup yang tidak sehat secara sosial. Rokok itu sesuatu yang jelas legal, tapi menuai banyak pro dan kontra. Sebagian orang yang pro terhadap rokok, mereka membangun komunitas kretek, kemudian mencoba mengkampanyekan perokok santun, dan lain sebagainya. Sementara untuk kelompok yang kontra memiliki berbagai macam alasan. Yang paling populer adalah alasan menjaga kesehatan dan tidak merugikan orang lain. Karena banyak sekali informasi seputar rokok yang sangat membahayakan terhadap tubuh kita. Seperti benda lainnya, rokok juga memiliki yang namanya nilai atau value. Dan value ini berbeda-beda tergantung dari subjek atau siapa yang merokok. Kalau laki-laki yang merokok, mereka biasanya akan terkesan jantan, macho, kelaki-lakian, bahkan tuntutan agar laki-laki nggak dibilang cemen, ya mereka harus ngerokok. Beda nih kalau yang merokok itu adalah cewek. Biasanya cewek yang merokok itu value-nya juga dilihat oleh perspektif yang berbeda. Perspektif pertama itu mereka akan melihat cewek yang ngerokok itu biasanya cewek yang nakal, gak mudah diatur, bahkan dianggap bukan istri idaman. Kalau sebagian yang lain memandangnya berbeda. Perspektifnya melihat bahwa cewek yang merokok itu adalah cewek yang keren. Dia berani melawan arus, kemudian dia memiliki prinsip dan komitmen yang kuat, sehingga sekalipun banyak yang menentang, dia tetap merokok karena dia suka. Dan ada fenomena lainnya yang menarik nih dari rokok. Kalau kita lihat dari psikologinya gitu ya. Biasanya kalau kita minum atau makan sesuatu yang itu jelas berbahaya, kita tuh bakal langsung mikir gitu secara logika, ini membahayakan buat tubuh kita. Kayaknya aku gak bakalan makan atau minum makanan ini. Nah, itu berbeda dengan kondisi rokok. Kita tahu kalau dalam satu bungkus rokok di atas itu pasti ada peringatan kalau rokok ini bisa membunuhmu, bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, dan lain sebagainya gitu loh ya. Tapi orang-orang tetap merokok gitu. Dan biasanya mereka menyamakannya dengan kosmetik. Kalau dikritik itu kan biasanya menyamakannya dengan kosmetik, dengan skincare gitu. Tapi kan bedanya di legasinya gitu. Kalau kita berbicara kosmetik, itu keamanannya sudah ada BPOM. Terus halal haramnya sudah ada MUI gitu. Nah, kalau rokok ini secara hukumnya ada yang menyebutkan dia makruh, kebanyakan begitu, ada yang menyebutkannya bahkan haram gitu. Dan secara kesehatan itu jelas sekali dapat merusak kesehatan kita. Udah banyak sekali informasi tentang itu, teman-teman bisa searching ya.
gerakan-gerakan untuk melawan agar rokok ini tidak selalu dikampanyekan gitu bahwa kita boleh merokok. Ada banyak pro kontranya gitu. Salah satunya adalah bahwa merokok itu pertama bisa merusak lingkungan, mulai dari asapnya gitu, kemudian puntung rokoknya dia bisa menjadi sampah terbanyak, dan yang paling berbahaya nih adalah area-area yang memang sangat dilarang untuk orang merokok. Misal dia merokoknya di dekat ibu menyusui, atau di dekat ibu hamil, atau di dekat anak-anak gitu. Jadi ada banyak orang yang mengkampanyekan bahwa rokok itu sangat berbahaya dan sangat ditentang. Tetapi ada juga yang kemudian dilemanya berpikir nih, rokok itu kan adalah barang yang bernilai ekonomis gitu ya. Ada rantai ekonomi di sana, mulai dari yang pertama adalah petani tembakau, ya kan. Kemudian yang kedua dari petani udah masuk pabrik. Ada berapa banyak pabrik tuh yang pegawainya luar biasa. Kemudian ada distributor, toko-toko kecil maupun toko-toko besar, dan yang terakhir baru ke pembeli. Nah, rantai ekonomi ini yang sangat sulit untuk diberikan solusi lainnya gitu. Apa yang bisa kita berikan solusi kepada petani tembakau yang ada kalau kita menghentikan atau bahkan menstop pemakaian rokok? Kemudian ada juga yang bagi aku tuh cukup unik ya, pemikiran orang bahwa rokok itu adalah salah satu penyebab penjajahan di Indonesia. Jadi dalam bukunya Halal Haram Rokok yang ditulis oleh Ahmad Sarwat, dia mengatakan kalau rokok Indonesia itu memiliki ciri khas yang berbeda daripada rokok di luar negeri. Kenapa? Karena rokok Indonesia itu lebih gurih dibandingkan rokok di luaran sana, karena ada faktor penunjangnya. Faktor penunjangnya itu adalah rempah-rempah, khususnya cengkeh. Jadi ketika rokok dibakar ujungnya itu kan ada bunyi kretek-kretek dan harumnya luar biasa kan. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan adanya rempah-rempah ini yang merajalela gitu di Indonesia, menjadi salah satu penyebab penjajahan itu. Selain itu, ada banyak orang yang mengatakan kalau saya merasa jauh lebih tenang kalau saya merokok. Atau bahkan nih, yang para aktivis, saya nggak bisa mikir kalau tanpa rokok. Saya nggak bisa menikmati kopi kalau tanpa rokok. Mereka menganggap bahwa sebagian orang menganggap bahwa ketika mereka ngerokok, pola pikirnya, kemudian analisisnya itu jauh lebih tajam dibandingkan tidak merokok. Tapi sebenarnya ini analisis aku sendiri ya. Jadi teman-teman boleh punya analisis yang berbeda, silahkan ketik di kolom komentar, nanti aku pasti akan jawab. Jadi aku melihatnya, orang yang ngerokok dan mengatakan dia jauh lebih tenang dari rokok, itu sebenarnya bukan karena rokok menunjang terhadap analisis atau daya pikir kritis kita, tetapi itu adalah akibat dari ketergantungan terhadap nikotin yang ada di dalam rokok. Jadi di dalam rokok itu ada salah satu zat yang namanya nikotin. Nah, nikotin ini bisa mempengaruhi kinerja otak dan memicu ketergantungan, sehingga bisa mempengaruhi cara pikir dan perilaku seseorang. Nah, ketika kita sudah ketergantungan terhadap nikotin yang ada di dalam rokok, maka kita akan merasa stres ketika kita tidak merokok. Dan orang-orang itu pasti akan mengusahakan untuk merokok agar dia itu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia dengan merokok. Padahal sebenarnya itu hanyalah efek ketergantungan kita. Makanya kalau nggak ngerokok dia stres. Ketika dia stres dia nggak bisa mikir. Tapi beda nih kalau sudah ketergantungan dan dia udah diobatin dengan rokok. Selama dia merokok dia bisa berpikir, dia bisa tenang, dia bisa menganalisis dengan lebih kritis gitu. Karena kondisinya dia sudah stabil. Tambah kita sadari, merokok itu bisa membuat seseorang menjadi lebih agresif dan mudah marah saat mereka berhenti merokok. Nah, ini yang sering terjadi fenomena suami istri bertengkar atau teman-teman yang pacaran itu bertengkar ketika mereka meminta pasangannya untuk berhenti merokok. Karena kembali lagi, kalau mereka sampai berhenti merokok, maka kebergantungan terhadap nikotin yang tadi itu, terhadap hormon dopaminnya itu meningkat. Dan ketika dopamin itu meningkat, kita akan merasa
tidak tenang, kita merasa lebih stres daripada kita merokok. Tapi aku pikir rasa tenang yang dirasakan ketika kita merokok itu nggak sebanding dengan rasa stres terus menerus atau tekanan terus menerus dalam diri kita ketika kita tidak merokok. Kalau ditanya setiap orang itu pengen ngerokok atau tidak, atau justru pertanyaannya dibalik, apakah setiap orang itu pengen berhenti merokok, itu kembali pada diri mereka masing-masing. Jadi mau dia secinta apapun sama pasangannya gitu, sama orang tuanya, sama keluarganya, tapi dia sudah ketergantungan dan tidak ingin lepas dari rokok, maka dia tidak bisa. Kecuali kalau itu memang sudah keputusannya sendiri. Apakah saya memilih untuk merokok atau tidak, itu tergantung dari sejauh mana pertimbangan dia terhadap dirinya sendiri. Resikonya sudah sejauh mana. Tapi bukan berarti video ini untuk menjudge orang-orang yang merokok. Video ini hanya memberikan berbagai macam perspektif tentang rokok. Jadi, kamu mau merokok atau tidak?